Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Business Intelligence and Analysis akan mempresentasikan mengenai Retail Store Sales Analysis. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Dewi Aulia. Saya Dede Sri Rahayu. Saya Nashwa Ramadhani. Saya Rejai Sabrina Simanjuntak. Saya Yolanda Madaran Hasyota. Selanjutnya, dataset ini merupakan data penjualan dari sebuah superstore global selama 4 tahun, yaitu kisaran 2015 sampai 2019. Dataset ini mencakup informasi seperti kategori produk, segmen pelanggan, wilayah penjualan, tanggal pemesanan, dan jumlah penjualan. Tujuan dari penggunaan dataset ini sendiri untuk menganalisis performa penjualan dan mengidentifikasi segmen atau produk yang paling menguntungkan. Selanjutnya itu ada total penjualan per kategori. Dapat kita lihat dari data di samping, kategori furnitur merupakan total penjualan tertinggi dibandingkan dua kategori lainnya. Insight-nya itu kategori produk yang dibandingkan itu ada 3, furnitur, teknologi, office supplies. Penjualan terbesar yaitu furnitur dengan 0,5 miliar atau 500 miliar. Urutan penjualan dari terbesar ke terkecil itu ada furnitur, teknologi, dan office supplies. Meningkatkan kesuksesan bisnis furnitur dengan memprioritaskan kualitas, desain inovatif, dan pelayanan pelanggan yang prima. Sedangkan office supplies dengan cara ketersediaan produk yang konsisten, harga kompetitif, dan layanan cepat untuk kebutuhan rutin perusahaan. Selanjutnya ada total penjualan per tahun. Untuk insight-nya di tahun 2015 sekitar 210 juta, di tahun 2016 sekitar 240 juta, di tahun 2017 sekitar 300 juta, dan di tahun 2018 naik signifikan sekitar 350 juta setiap tahun penjualan naik. Terdapat tren pertumbuhan positif dalam penjualan dari tahun ke tahun. Hal ini termasuk sinyal yang baik bagi bisnis karena menunjukkan performa penjualan terus meningkat setiap tahunnya. Baik, di sini adalah distribusi penjualan berdasarkan segmentasi. Di sini dapat kita lihat bahwa segmen konsumer menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 53,21% atau sekitar 593 juta. Yang artinya lebih dari setengah total penjualan berasal dari konsumen individu. Lalu di posisi kedua ada segmen corporate yang menyumbang sekitar 29,57% atau 330 juta. Yang dimana segmen ini tuh masih bisa menunjukkan potensi besar yang sangat layak untuk dipertahankan. Lalu untuk segmen home office berada di angka 17,22% atau 192 juta. Meskipun kontribusinya paling kecil, hal ini justru bisa menjadi peluang untuk bisnis mengembangkan lebih lanjut dengan strategi pemasaran yang lebih spesifik. Jadi untuk fokus atau prioritas utama bisnis itu tetap pada segmen konsumer, tetapi kita juga perlu mengevaluasi potensi pertumbuhan dari home office. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan produk terbaik berdasarkan penjualan. Di sini ada Riverside Palace Royal, ada Atlantic Metals Mobile, dan ada Canon Image Class dan lain sebagainya. Yang pertama ada Insight. Di sini produk Riverside Palace Royal menjadi produk dengan penjualan tertinggi. Lalu kategori produk teknologi yaitu Canon Image Class, Lexmark, dan Furniture yaitu O'Sullivan Bosch konsisten menyumbang penjualan besar. Kemudian banyak produk dari merek Xerox dan Zebra yang memiliki penjualan sangat rendah. Nah, fokus strategi penjualan dan promosi pada produk dengan performa tinggi dan mempertimbangkan untuk mengeliminasi atau melakukan strukturisasi produk yang penjualannya minim agar efisien bisnis meningkat. Selanjutnya terdapat penjualan berdasarkan daerah. Di sini kita bisa lihat diagramnya. West merupakan daerah yang memiliki penjualan terbesar, yaitu sebesar 360 miliar. Central dan East memiliki penjualan yang hampir sama dengan penjualan sebesar 310 miliar dan 280 miliar. Sedangkan South memiliki penjualan yang paling rendah sebesar 150 miliar. West sendiri menjadi kontributor utama terhadap total penjualan, yang menunjukkan potensi dan dominasi pasar yang kuat di wilayah tersebut. Strateginya, fokuskan strategi ekspansi dan promosi di wilayah West untuk mempertahankan dominasi pasar dan meningkatkan aktivitas pemasaran di wilayah South guna mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh regional. Baik, di sini kita bisa lihat daftar 10 pelanggan dengan kontribusi penjualan terbesar di Amerika Serikat.
Yang paling menonjol itu adalah Ana Gaiman dengan total penjualan mencapai 25 juta. Hal ini menempatkannya jauh di atas pelanggan lainnya, menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap revenue perusahaan. Selanjutnya di posisi kedua ada Craig Molinari dan disusul oleh Amy Hunt. Namun terdapat gap yang sangat signifikan antara posisi pertama dan kedua. Di sisi lain, Christopher Conan berada di posisi paling bawah dari top 10 ini dengan kontribusi sebesar 9 juta. Melihat dari data di atas ini, di samping ini, pelanggan seperti Anna, Craig, dan Amy sebaiknya menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran dan layanan. Kita juga bisa mempertimbangkan pengembangan program loyalitas untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi dari pelanggan-pelanggan utama ini. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.